Ya, bisa kami lanjutkan kembali korupsi di ujung masa bakti. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal sebelum kita bicara tentang seperti apa dampaknya ke Partai Demokrat seperti itu Pak Max. Tetapi ini bagaimana dengan kan Pak Jero Wacik juga terpilih kembali untuk menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Ya, saya kira itu agak lain prosesnya ya, antara Tetapi KPU. sudah disiapkan pembawa penggantinya ya kan? Ya, artinya KPU yang menetapkan nama-nama itu, dan saya dengar dari Pak Ketua KPU kalau memang belum ada pergantian ya tanggal 1 Oktober juga bisa dilantik Pak Jero Wacik itu, kecuali beliau langsung mengundurkan diri sebelum tanggal 27 nantinya. Jadi tetap harus menunggu pengunduran diri? Enggak, ya itu prosedurnya. Kenapa Demokrat tidak mengajukan PA? Kami nanti mengajukan juga pasti kan KPU membuat SK yang baru lagi. Persoalan mengenai tersangka ini kan KPU udah tahu dari KPK gitu ya. Jadi kalau dilihat prosedurnya bahwa penetapan sebagai caleg terpilih itu ada di KPU. Tinggal misalnya kalau saya baca kemarin, saya dengar bahwa kalau misalnya mengundurkan diri sebelum tanggal 27 bisa digantikan. Tetapi proses menggantikan dengan perangkat yang berikutnya yaitu nomor urut berikutnya yang juga suaranya di bawah Pak Jero Wacik juga harus dipanggil gitu. Tetapi nanti kalau tanggal 1 Oktober setelah pelantikan saya pikir bisa juga dilakukan dengan sistem PAW. Oke. PAW dalam arti bahwa PAW itu sendiri lebih mudah yang mana sih Pak? Melakukan dengan sistem PAW atau? Saya kira dua-duanya sama, tergantung KPU yang mau melakukan itu kapan, dan dasar hukum yang dipergunakan oleh KPU itu kan harus ada surat dari partai. Oke. Partai bisa mengajukan, tetapi kan KPU juga harus melihat bahwa siapa yang harus menggantikan di bawah Pak Jero Wacik gitu. Dengan katanya bahwa sebenarnya persoalan itu ya bisa teratasi lah. Saya kira itu tidak masalah kok. Pak Jero Wacik juga mungkin akan tahu sendiri pengganti beliau, karena memang dengan status tersangka itu kan tidak terakomodir berdasarkan apa yang ada di dalam fakta integritas itu. Baik, nah sekarang ini kita ke soal Partai Demokrat. Kalau Pak Emrus sebenarnya kalau melihat dari efek ke Partai Demokrat terkait dengan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka ini kayak menambah daftar lagi menteri di kabinet SBY, kemudian juga anggota Partai Demokrat yang terkait dengan korupsi. Saya pikir ini akan menjadi beban bagi Partai Demokrat di ujung masa berakhirnya pemerintahan SBY yang didukung oleh Partai Demokrat. Jadi kita tidak menyangka bahwa bisa akan terjadi demikian. Oleh karena itu tidak menjadi aneh di pembicaraan publik bahwa sudah 3 menterinya bermasalah. Artinya bahwa di masyarakat juga ada pandangan yang mengatakan ini ibarat gunung es, ya kan? Artinya boleh jadi sih hanya 3 itu, tidak ada yang lain. Tetapi opini publik sudah berkembang bahwa ini menjadi semacam gunung es, berarti ada sesuatu lagi yang mungkin dilakukan, tetapi tidak tertangkap oleh KPK. Nah ini yang tidak baik ke depan, bahwa status Jero Wacik bagaimanapun ini akan menjadi beban bagi Partai Demokrat untuk membangun mereka kembali untuk pemilu yang akan datang. Sekaligus untuk menjadi beban bagi SBY dalam pemerintahan akhir-akhir ini. Saya beranggapan kemarin bahwa di akhir pemerintahan SBY ini bahwa dia akan mengakhiri dengan mulus gitu ya. Mengakhiri dengan iya, dengan mulus, dengan baik. Tetapi tiba-tiba muncul seperti ini. Oleh karena itu terkait supaya ini tidak menjadi beban bagi Partai Demokrat, paling tidak mengurangi maupun beban bagi SBY. Ini saatnya bagi Jero Wacik langsung menyatakan mundur bahkan sesegera mungkin. Jangan sampai nanti seperti Ibu katakan tadi bahwa pelantikan nanti ditunggu dulu gitu ya. Itu tetap jelek bagi Demokrat. Artinya orang yang sudah tersangka kok masih dilantik. Saya tidak bicara hukum, prosedur hukum iya. Tetapi alangkah idealnya supaya itu masyarakat nanti menunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah orang yang berani mengambil tindakan. Jadi detik ini dia harus mundur dari, kalau boleh ya saran saya, dari kementerian dan juga dari pengurus partai, sehingga Demokrat bisa bekerja untuk mempersiapkan penggantinya, tidak mengganggu dalam pergantian tadi. Jadi tidak ada lagi pergantian antar waktu itu. Tanggapannya Pak Max? Saya kira kita akan menunggu ya hari ini atau bagaimana surat pengunduran diri dari Pak Jero Wacik itu ya Pak. Karena surat pengunduran diri itu akan juga terkait dengan posisi dia sebagai anggota DPR RI terpilih, kemudian posisi di kementerian pasti, kemudian di Demokrat sebagai pengurus atau sekretaris majelis tinggi udah pasti. Yang kita bicarakan sekarang adalah lebih kepada anggota DPR RI terpilih. Nah kalau itu dia menyatakan mundur berarti otomatis juga akan sampai kepada KPU. Surat itu tembusannya ke KPU mengenai masalah keberadaan beliau sebagai figur yang terpilih tetapi mengalami peristiwa seperti ini. Nah
tanggal 27 dikatakan oleh KPU paling lambat tanggal 27 untuk bisa menarik diri. Kalau lebih dari tanggal 27 berarti dia harus dilantik. Dia harus dilantik. Nah, mudah-mudahan surat itu bisa sampai ke KPU ataupun berita itu bisa sampai ke KPU sebelum tanggal 27 sehingga KPU segera memproses nomor urut berikutnya gitu. Sehingga kita tidak perlu lagi melihat bahwa kalau PAE kita harus meminta tanda tangan presiden untuk melengsarkan seorang yang sudah dilantik menjadi anggota DPR. Lebih repot ya. Jadi itu tambah panjang peristiwanya. Biarpun masa kerjanya ya paling juga cepat ya mungkin. Oke, tapi saya sebenarnya menarik yang dikatakan oleh Pak Emrus tadi bahwa ini akan menjadi beban untuk Partai Demokrat ke depan dan juga seperti ada kayak sedikit noda lah akhir pemerintahan SBY. Saya kira untuk ini kami sudah terbiasa kali ya. Tetapi begini, ketika kemarin kita tahu kan ketika ada beberapa menteri, ada beberapa petinggi Partai Demokrat tersangkut, sepertinya dalam tanda kutip nih Pak, hukuman ke Partai Demokrat itu sudah diberikan dengan anjloknya perolehan suara seperti itu. Nah ini apalagi hukuman? Sebenarnya kami prihatin sekali bahwa di akhir dari pemerintah Pak SBY sebentar lagi tanggal 20 ini akan menyerahkan kekuasaannya ke presiden terpilih yaitu Pak Jokowi, situasi ini terjadi. Tapi beberapa hari yang lalu sebelum Pak SBY itu berangkat ke Singapura, kami juga melakukan pertemuan dan beliau mengumpulkan kita di Raffles. Beliau mengatakan bahwa setelah tanggal 20 Oktober kita bersihkan semuanya partai ini. Ya. Jadi yang beliau merasakan bahwa kita nantinya ada hal-hal yang mengganjal perjalanan partai ini karena beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Soal bersih-bersih Pak, kemarin itu kan juga sudah sempat Demokrat ketika beberapa waktu yang lalu mengatakan Demokrat sedang bersih-bersih partai. Nah nanti kita akan bahasnya di segmen berikutnya Pak Max dan juga Pak Emrus. Pemirsa kami akan segera kembali, tetap bersama Jurnal Pagi.